Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti-besti semua, balik lagi di channel Bayangan Semu. Kali ini Bayangan Semu ada kisah tentang kampus berhantu besti. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya besti ya. Langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Check it out. Kejadian ini dialami oleh seorang mahasiswi yang bernama Fani. Fani ini adalah mahasiswi di sebuah kampus yang terkenal di daerah Jakarta Selatan. Fani ini sedang menjalani kuliah semester 6 dan sedang menghadapi ujian semester. Makanya dia mempunyai banyak tugas yang harus dikerjakan. Kampus Fani ini memiliki bangunan yang sudah tua dan juga banyak pohon-pohon besar. Jadi terkesan aura yang berbeda. Tapi namanya mahasiswa, Fani sih cuek-cuek aja, tidak terlalu memikirkan akan hal itu. Pernah dengar juga kampus Fani itu pernah ada yang bunuh diri karena mahasiswanya kena DO. Jadi menambah kesan horor kampus Fani. Di kampus Fani ini ada ruang kelas yang berada di lantai 2 yang tempat duduknya tidak seperti kelas-kelas pada umumnya. Biasanya kalau kelas pada umumnya kan kursinya itu satu-satu dengan papan yang berada di lengan kursi sebagai meja. Kalau di kelas lantai 2 ini kursinya membentuk setengah lingkaran. Kebetulan saat itu jam kuliah Fani mulai pukul 5 sore karena dosennya minta mundur dari awal jam 3. Katanya sih ada keperluan mendadak. Singkat cerita, saat istirahat sholat maghrib, kebetulan Fani lagi tidak sholat. Jadi Fani pergi ke warung untuk membeli makanan karena perutnya memang terasa lapar. Di sebelah parkiran motor ada gang kecil menuju perumahan warga. Di sana ada warung mie rebus dan juga aneka gorengan. Di situ Fani memesan mie rebus. Mie rebus yang Fani pesan sedikit lebih lama. Hal itu membuat Fani terlambat untuk kembali ke kelas. Awal Fani ke warung sih tidak seseram waktu dia pulang. Karena waktu berangkat Fani itu bareng dengan beberapa mahasiswa, tetapi pulangnya ini Fani sendiri. Fani balik sekitar jam 6:30 malam. Berasa jalan di tengah hutan, benar-benar sendiri. Padahal bisa dibilang itu masih sore. Ketika sampai ke lantai atas, Fani pun mengetuk pintu. Tok tok tok. Permisi pak, maaf saya terlambat pak, kata Fani sambil menatap dosen. Dosennya pun menatap balik, menganggukkan kepala dan mengisyaratkan Fani untuk segera duduk ke tempatnya. Tapi ada yang aneh. Dari bawah Fani lihat temannya yang bernama Sri itu mukanya pucat. Dia menunduk tidak seperti biasanya. Biasanya kalau bertemu Fani, Sri selalu mengembangkan senyum dan memperlihatkan giginya yang rapi. Waktu itu Fani hanya berpikir Sri mungkin lagi tidak enak badan. Fani pun bertanya kepada Sri, "Kamu kenapa Sri? Sakit?" Sri pun menggeleng, lalu menuliskan sesuatu di lembar buku yang kosong. "Fan, lihat ke pojok kanan baris ke-6." Fani pun menengok ke kanan. Sampai ke kiri pun juga Fani tengok. Bukan hanya baris ke-6 saja. Dari bawah sampai atas, Fani pun juga melihatnya. Tetapi, Fani tidak melihat apa-apa. Udah aku lihat, Fan, kiri, kanan, atas, bawah. Terus kenapa? Sri pun menulis lagi, dan sedikit menggeser bukunya ke arah Fani. Kamu gak lihat sesuatu, Fan? Masih dengan pura-pura pegang mulut Fani berbisik kepada Sri. Ya lihat, meja dan kursi. Sri diam, memandang dosen dengan tatapan kosong. Tidak lama Sri pun menulis kembali.
ada cewek. Wajah dan tubuhnya berdarah-darah, Van. Fanny pun penasaran dan bertanya kepada Sri. Masih ada, Sri? Sri pun mengangguk. Fanny kaget ketika Sri bilang masih ada. Padahal dari tadi Fanny tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba, Fanny! Teriak sang dosen. Waduh, kegep sama dosen killer kalau nggak fokus, dalam hati Fanny. Ya Pak, jawab Fanny menunduk. Inilah kehororan yang hakiki menurut Fanny. Apalagi kalau bukan ditegur oleh dosen yang killer. Sang dosen pun menegur Fanny. Kalau kamu sudah bosan dengan materi saya, kamu boleh pulang lebih dulu. Maaf Pak, saya tidak bermaksud demikian. Tetapi dari tadi seperti ada yang memanggil-manggil nama saya, Pak. Saya sudah berusaha menahan. Tapi saya penasaran, Pak. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Jawaban itu meluncur dari mulut Fanny begitu saja. Sang dosen pun sempat diam sebentar. Entah apa yang dia pikirkan. Teman-teman di kelas juga sudah mulai riuh. Ya sudah, kita lanjut. Fokus agar bisa selesai secepatnya, ujar sang dosen. Setelah kejadian Fanny ditegur, Sri menghentikan aktivitasnya memberikan pesan lewat tulisan ke Fanny. Sampai perkuliahan tersebut berakhir. Setelah kuliah berakhir, seluruh mahasiswa berebut untuk bisa keluar kelas lebih dulu. Mungkin horor karena jawaban Fanny tadi. Karena Fanny dan Sri duduknya paling atas, otomatis mereka kebagian keluar kelas paling belakangan. Saat itu juga Sri gak mau berada paling belakang. Sri bilang kalau cewek itu yang tadi berdarah-darah juga ikut bubar, tapi keluar lewat pintu satu lagi. Hanya Sri yang melihat. Anehnya, waktu mereka mau turun, pintu itu sebelah kiri tangga, dan di dekat tangga itu ada toilet. Sri teriak-teriak sambil nangis pas mau turun. Karena buru-buru, Sri menarik tangan Fanny dan juga tangan teman yang lain. Kenapa kamu, Sri? Tanya Wita. Sri tidak menjawab. Wita menatap Fanny. Fanny hanya menganggukkan kepala memberi kode. Besok aku ceritain, kata Fanny kepada Wita. Setelah di parkiran, Sri yang biasanya naik angkot, malam itu dia minta ikut bareng dengan Fanny, naik motor. Jadilah mereka berboncengan bertiga, Fanny, Wita, dan juga Sri. Di jalan Sri pun bercerita, sewaktu lewat toilet ada penampakan cewek yang tadi ikut belajar di kelas. Sri shock, karena Sri lihat dia keluar lewat pintu sebelah kanan. Bagaimana mungkin, tahu-tahu bisa mendahului dia, dan udah sampai di toilet terlebih dahulu. Sementara toilet itu bersebelahan dengan pintu sebelah kiri yang tadi mereka lewati. Dan yang bikin Sri lebih takut, penampakan si cewek itu berdarah-darah. Entahlah, ini ada kaitannya atau tidak dengan mahasiswi yang bunuh diri beberapa waktu lalu. Tidak ada yang tahu. Yang jelas pengalaman ini cukup membuat mereka bertiga bergidik ngeri, Besti. Oke Besti, segitu aja ya cerita untuk kali ini. Jangan lupa terus saksikan kisah-kisah menarik kita lainnya ya Besti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.